Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam sejahtera. Om Namo Buddhaya. Malam ini saya ditemanin oleh sosok wanita pemberontak. Jujur, saya lebih senang mendekat atau berteman kepada orang-orang yang punya suara pemberontak, entah pemberani. Itu lebih baik buat saya daripada orang yang cuma santai-santai aja, nggak mau ngambil resiko, diem terhadap negeri ini dalam keadaan tidak baik. Itu bagi saya, mereka itu sebenarnya apa? Mayat hidup lah. Sekalipun mereka cerdas. Negeri ini dibutuhkan orang-orang yang berani lah, yang untuk bicara kebenaran. Yang dia tidak punya maksud apapun, semata hanya untuk kebaikan negeri ini. Lah saya lihat dari saudara Zanzani yang saya kenal berapa lama itu, dia tidak ada yang perintah, tidak berharap upah, tidak mencari kekuasaan. Dia hanya melontarkan pembicaraan yang dia lihat nggak bener lah. Dia juga apa ya, nggak ada sekat-sekat fanatik agama atau suku. Jadi dia murni apa yang dia sampaikan. Kalau misalkan ada kata-kata yang mungkin bagi kelompok lain nggak suka, itu bukan karena direkayasa untuk menghinakan, tapi semata hanya ingin melihat apa? Ayo kita bersama baik. Nah, ini malam saya datengin seorang wanita ini karena apa? Saya juga suka kepada orang-orang yang pemberani. Bagi saya kalau orang itu cuma pinter tapi diem, itu bagi saya justru dia tuh apa ya, nggak baik lah, seperti mayat hidup. Tapi saya kepingin orang tuh yang punya berani bersuara di saat negeri ini lagi perlu suara kebenaran. Kalau cuma hanya diem aja, besok orang salah itu merasa benar. Betul. Perkenalkan teman saya ini satu, saudara Zanza. Iya, Bib. Selamat malam saudara Zanza. Baik-baik ya? Selamat malam, Habib. Baik. Ini kaos baru nih. Iya, kaos baru. Keren ya? Apa? Aktif di FPI? Sorry. SPI. Apa? SPI, Bib. Oh, kirain FPI. Oh, SPI. Apa singkatnya Iya. tuh? Sahabat Polisi Indonesia. Ini keren nih, ada benderanya. Cakep. Nah, saudara Zanza ini saya lihat cukup frontal, berani untuk hal-hal sesuatu buat Indonesia. Dia NKRI sekali. Benar. Nah, saya boleh mau tanya, saudara, SP itu apa sih? Jadi, Bib, Sahabat Polisi Indonesia itu adalah organisasi masyarakat di mana kita ini berperan menjadi corongnya masyarakat, juga mediatornya untuk ke Polri, kayak gitu, Bib. Jadi misalnya ada kebijakan-kebijakan apa, kita mendukung untuk diinformasikan kepada masyarakat, begitu pula sebaliknya, gitu, Bib. Tapi bukan di bawah instansi Polri nggak ada ya? Bukan. Jadi murni organisasi relawan murni? Iya, seperti itu kurang lebih. Tapi di satu pihak juga akan membela Polri apabila Polri dizalimi? Pasti. Oke. Tapi kita berbicara institusi ya, Bib. Institusi, Polri itu iya. kan mereka kan lagi sibuk sama jenderal nih, Sambo ya. Nah, kita itu kan masih ada tuh Bintara, Tamtama kayak gitu yang kita bela-belain. Betul emang. Saat ini saya juga prihatin dengan kasus Sambo, oknum, ya sekalipun lebih dari satu, tapi tetap aja oknum. Karena apa? Lembaga ini tidak ingin melahirkan orang seperti Sambo ini. Jadi kita kritisi Sambonya aja. Jangan kita hantam lembaganya, karena keberadaan Polri itu sangat diperlukan. Betul. Nah, di sini saya ingin kepada Zanza. Terakhir saya dengar ada sikap Zanza ini yang marah dan merespon dari statement saudara Najwa atau Nana yang tentang jangan takut sama polisi ya. Iya, jangan itu takut-takut. kenapa itu? Iya. Jadi dia bilang itu jangan mau ditakut-takuti polisi. Jangan mau ditakut-takuti pakai pasal. Sementara saya mau bertanya itu, Bib, yang ditakut-takutin oleh polisi itu siapa? Dan yang ditakut-takuti oleh pasal itu siapa? Sedangkan pasal itu bukan untuk ditakuti, tapi dipatuhi. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Jadi jangan mau gampang ditakut-takuti. Sehingga saya itu mereaction video tersebut. Saya bilang, ayolah Mbak, jangan bahasanya itu seperti provokasi gitu. Iya. Wow, seorang Najwa Shihab, jurnalis dan aktivis sosial media
berbicaranya seperti itu. Harusnya bilangnya itu oknum, Mbak, bukan semua gitu loh. Jadi Mbak Nana ini sama dengan orang-orang di jalanan yang suka teriakin polisi Sambo, Sambo, Sambo gitu loh. Masyarakat harus tetap percaya sama polisi, karena polisi itu tidak semuanya oknum, ya. Kalian mau bilang, ya tapi oknumnya banyak, tapi tidak semua, ya. Pembawa acara berita terkenal, jangan seperti ini dong, Mbak. Seperti provokator. Mendingan Mbak ngebahas itu yang lagi diperiksa sama KPK. Coba. Karena apa? Karena kita di lapangan itu benar-benar capek banget membela teman-teman kita yang jabatannya itu rendah ya, bukan jenderal-jenderal loh. Gitu, Bib. Betul juga sih. Memang terkadang ini orang-orang yang berbicara di atas ini dia tidak memikirkan level orang bawah itu. Iya. Seperti bahasa jangan takut itu kan kesannya ingin melakukan pemberontakan. Betul. Nah, di situ saya lihat memang Najwa kurang bijak. Janganlah. Polisi betul dalam suatu masalah, Sambo itu dalam satu masalah. Tapi bukan berarti negeri ini bermasalah atau lembaga polisi itu bermasalah, tidak. Ini hanya sebagian Sambo aja. Lah kesannya tadi Najwa tuh berbicara jangan takut tuh seperti nganggep bangsa ini anak TK kayak anak kecil. Betul. Jangan gitulah. Malah nanti bisa terjadi persepsi dari masyarakat ini yang antipati mungkin. Benar, karena kan nggak semua masyarakat itu paham maksud dia gitu loh. Iya. Karena saya turun loh ke lapangan itu sama Binmas ya Bib ya, itu lagi bagi baksos, itu bukan pencitraan loh, itu beneran. Nah mereka teriakin itu Sambo, Sambo, saya menyaksikan sendiri muka dari bapak polisi tersebut yang kita bilang, aduh pangkat apa sih, mohon maaf nih saya bukan merendahkan pangkat seseorang. Tapi dia aja sampai pengen nangis gitu loh. Maksudnya jangan dong semua polisi itu disambo-sambokan. Begitu, Bib? Betul juga sih. Nah, dari sikap Najwa ini saya lihat berapa dari grup atau masyarakat timbul cibiran, sinis. Mereka melihat Najwa, sikapnya ini hari itu tidak melepaskan dengan sikap dia sebelumnya. Ada yang satu memihak, membenarkan, ada yang satu menyalahkan. Nah, di sini kalau saya lihat yang menyalahkan itu, dia juga punya alasan. Karena emang ada perubahan Najwa yang dulu dengan Najwa yang sekarang. Iya. Yang dulu lebih cenderung mengkritisi itu membangun, bukan untuk menghinaan, tapi secara menyeluruh. Tapi kok sepertinya sekarang ini kelompok sebelah tuh nggak pernah disentuh sama Najwa. Maaf, dia tidak pernah mengkritisi Anies, tidak pernah Najwa itu berbicara tentang gerakan radikal yang sementara ini rame di negeri ini. Ada kelompok khilafah ada Rizik, itu tidak pernah disentuh oleh Najwa. Malah yang ada itu sempat dulu mengadakan pembelaan terhadap Novel Baswedan. Jadi sikapnya Najwa ini hari itu, orang tuh bisa menafsirkan Najwa ini ada pesanan. Atau mungkin ada kekecewaan. Iya, saya juga agak heran kenapa Mbak Najwa jadi begini ya gitu. Misalnya kekecewaan tentang apa itu, Bib? Ya misalkan, kan manusia ini kadang-kadang beginilah. Saya ini misalkan ingin berbuat sesuatu, membela seseorang, saya punya harapan dari orang itu mungkin nanti suatu saat saya mendapatkan hasil. Lah, di saat nggak mendapatkan, waktu berjuang kita terus menikmati, mendukung. Tapi di saat ada sesuatu hal yang kita nggak dapat hasilnya, kita berbalik menghina dia. Nah ini kan ada tipe-tipe orang begini kan? Iya, harusnya sih nggak boleh begitu. Harusnya. Ada lagi orang begini. Iya. Saya terancam oleh kepolisian. Saya punya masalah. Tapi apa? Ini hari saya serang polisi. Kenapa? Ini hari mereka ini sekarang nyerang polisi itu bukan pemberani bagi saya. Iya. Kenapa bukan pemberani? Kenapa? Di saat polisi punya masalah dengan Joshua, lagi terpuruk, semua bersuara laksana pendekar. Benar. Itu bagi saya itu pengecut sejati lah. Sama kayak saya itu, Beb. Jadi yang mereka angkat ini, wah lu bela-belain polisi katanya. Mereka itu belum mengikuti sosial media saya betapa kerasnya saya itu ingin Sambo itu jadi tersangka atau polisi ini yang berwenang ini mengungkap kasus tersebut. Tapi ketika itu sudah menjadi tersangka, ya sudah kita serahkan pada mereka gitu loh. Bukan dengan mengabulkan pikiran brutal masyarakat ini. Emang sebenarnya betul sikap Sanza ini bagus. Kita tuh boleh mengkomentari sesuatu tuh yang kita punya wilayah di situ. Ini kan kasus Sambo ini kan kriminal. Sekarang sudah masuk proses hukum. Dan apalagi sudah turun presiden langsung. Jadi kenapa saya nggak mau ngangkat masalah Sambo ini? Karena banyak ruang gelap yang saya nggak tahu.
Iya. Salah-salah nanti saya menuduh Sambo ini ternyata itu fitnah, saya punya tanggung jawab. Betul. Itu nggak boleh. Jadi sikap Sanjati bagus karena ini sudah masuk peradilan tersangka. Iya. Kita tunggu di situ. Iya, betul. Kalau semua orang mau bicara, ini negeri mau jadi apa? Benar. Nah, itu tadi dari hal itu. Nah, di sini sikap ini Najwa ini yang saya lihat apa ya? Saya malah curiga, banyak orang curiga nih apa Nana ini punya masalah nanti di belakang ini ada yang kasus itu mungkin akan terangkat, dia ketakutan. Menyambung tadi yang perkataan saya itu, pengecut sejati itu apa ya? Menampakkan keberanian di saat orang itu lemah, nggak punya daya. Itu bagi saya pengecut. Betul. Banyak dari